Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Biarlah damai sejahtera sukacita terus menguasai hati dan pikiran kita. Walaupun kita lihat dunia makin hari makin kacau. Donald Trump menang tapi masih kacau juga. Ya, tapi kita berlindung di bawah kaki Tuhan Yesus, itu terus berharap dan memegang teguh semua janjinya. Ya, bahwa setiap orang yang takut akan Tuhan tetap akan dipelihara. Hanya Yesus yang bisa kita andalkan. Dalam dunia ini kita butuh Tuhan Yesus. Ya, siapkan hati kita untuk menyanyi, bersukacita, memuji Tuhan. Sebelum kita masuk ke hadirat Tuhan dan beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan, mendengar firman Tuhan. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Saya undang semua bangkit berdiri, katakan dengan iman. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Sekali lagi saya undang yang memori untuk maju depan. Kita dengan doa. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Kita masih dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Kami berterima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini, di mana kami bisa berkumpul di rumah-Mu, memuji, menyembah, dan merenungkan firman-Mu. Pada hari ini kami akan belajar tentang perjalanan iman Abraham. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami dan merenungkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Tuhan, ajak kami untuk taat kepada panggilan-Mu. Biarlah hidup kami juga berakar dalam iman yang kokoh, senantiasa berharap pada rencana dan janji-Mu yang kekal. Kami serahkan kebaktian ini ke dalam tangan-Mu. Urapilah hamba-Mu, Pastor Leolin, yang akan menyampaikan firman-Mu, dan pimpinlah setiap bagian dari ibadah ini agar senantiasa membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Puji Tuhan, silahkan duduk.
hati kita terus tertuju pada Tuhan. Ya, berapa kali kita mengalami disakiti, disinggung oleh orang-orang yang kita cintai. Tapi ada satu sahabat yang setia, yang selalu akan memberi penghiburan, kekuatan untuk kita terus melangkah dalam hidup ini, bersandar dengan kekuatan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Kita perlu Tuhan Yesus. Dan nyanyikan pujian ini. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sekali lagi, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku merindukanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau, Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu, tiada hanya andalkan selalu.
semangat kita puji Dia. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya.
Ya, karena saya mengalami banyak hal kebaikan Tuhan dalam hidup saya sampai saat ini. Tak kekurangan suatu apapun, kebaikan Tuhan selalu mengalir. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kembali, yalah, kita hanya mengandalkan satu-satunya Tuhan yang mengasihi kita. Hanya Dia satu-satunya yang ku ambil. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuh, Tuhan memulihku. Sehingga musik terus menyanyi, kita renungkan setiap bait kata-kata. Mungkin saat ini saudara mengalami masalah, persoalan yang rasanya begitu berat dalam hidup kita. Bahkan kita merasa tidak sanggup lagi untuk melewati hidup ini. Banyak hal yang menekan kita dalam kehidupan pribadi, dalam pekerjaan, dalam pergaulan, dalam bergereja. Banyak masalah. Tapi ketahuilah, kita hanya bisa mengandalkan Yesus satu-satunya yang memberikan pengharapan, memberikan kekuatan yang baru. Satu-satunya yang bisa kita percaya, yang Dia sanggup memberkati, Dia sanggup menyembuhkan, Dia sanggup memulihkan hidup kita. Seberat apapun penderitaanmu, sedalam apapun jatuhmu, Tuhan sanggup mengangkatmu, Tuhan sanggup memulihkan. Kita nyanyikan pujian ini, Engkau Tuhan yang setia. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia,
Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dari kebaikan-Mu itu, Engkau menyelamatkan kami. Dari kebaikan Tuhan, Engkau menyembuhkan dan memulihkan hidup kami. Tidak ada Tuhan yang lain selain Engkau saja. Karena itu Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup ini. Karena kami percaya pada saat kami menerima Engkau sebagai juru selamat kami, hidup kami itu di tangan-Mu. Engkau tidak pernah melepaskan tangan kami daripada-Mu. Engkau selalu pegang dengan erat-erat, dan Kau selalu peliharakan. Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi terang di dalam kehidupan kami, untuk menuntun hidup kami hari lepas hari, supaya hidup kami itu boleh selalu ada di dalam jalan Tuhan. Kiranya Engkau boleh berkati jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka, kesehatan mereka, pelayanan, dan juga keluarga. Kiranya Tuhan berkati mereka. Bagi yang mempunyai pergumulan, biarlah kiranya Tuhan sapa, Tuhan pedulikan, supaya pergumulan mereka itu boleh digunakan sebagai pengalaman berjalan dengan iman bersama Tuhan. Dan juga biarlah kiranya Tuhan tidak pernah lupa untuk mengeluarkan anak-Mu yang sedang mengalami pergumulan berat dengan memberikan penghiburan dan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Panjatkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan setia itu. Amin. Sebelum duduk, kita baca firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat 8-10. Kita baca silih berganti. Saya baca ayat 8 ya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub. Ayat 10, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ya, silakan saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Kiranya diberkatilah orang yang membaca, merenungkan, dan juga yang melakukan akan firman-Nya. Dari ayat-ayat ini saya membagi 3 bagian. Ya, jadi ini adalah bagian yang pertama. Nanti kalau seandainya saudara ingin terus mengikuti di awal bulan Desember dan di minggu kedua bulan Desember, saya akan mengkhotbahkan seri yang kedua dan ketiga. Minggu depan saya khotbah di Gereja Bule, sehingga saya tidak mengkhotbahkan tentang seri perjalanan iman ini. Saudara-saudara, kalau waktu kita membaca ayat tersebut, ya, mudah buat Abraham untuk mengetahui apa yang Tuhan mau untuk dia, karena Tuhan berbicara langsung kepada Abraham. Tapi bagaimana dengan kita? Kebanyakan dari kita itu tidak mengalami seperti Abraham. Tuhan berbicara, ya,
kebanyakan. Tapi ada orang sampai saat ini masih mendapatkan pengalaman di mana Tuhan itu berbicara kepada dia. Kalau Tuhan berbicara kepada kita, pasti dia berbicara melalui Roh Kudus-Nya. Sehingga saya, selama saya mengikut Tuhan, hanya satu kali saja saya merasakan Tuhan itu berbicara, di mana dia menginginkan saya untuk mengikuti dia, menjadi hambanya. Ya. Lalu selebihnya, seperti saya dan saudara, Tuhan itu berbicara melalui firman-Nya, Alkitab yang kita punyai. Dia berbicara melalui firman-Nya. Karena di dalam Alkitab tersebut banyak sekali hikmat, banyak sekali petunjuk-petunjuk, banyak sekali prinsip-prinsip yang bisa membantu kita untuk memahami kehendaknya. Jadi kalau saudara ingin mengalami seperti Abraham, Tuhan berbicara kepada saudara, maka bacalah selalu Alkitab, bacalah selalu firman Tuhan. Ya. Ada juga dan seringkali juga Tuhan itu berbicara melalui saudara-saudara seiman kita. Ya. Dari pengalaman hidup mereka, mereka menasihatkan kita, dan kita tahu itu adalah suara Tuhan yang melalui dari saudara seiman kita itu memberikan kita pengajaran. Ya. Pengajaran. Dan itu sangat bagus sekali kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang boleh saling mendoakan, saling menasihatkan, saling membimbing, saling menghibur, saling menguatkan. Ya, jadilah jemaat yang seperti itu. Nah, sekarang masalahnya gini, setelah Tuhan berbicara kepada saudara, seperti juga setelah Tuhan berbicara kepada Abraham, apa tanggapannya? Apa reaksinya? Apa reaksi Abraham setelah dia mendengar Tuhan berbicara kepada dia? Di dalam hidup ini kita banyak sekali dan sering kali sebenarnya mendapatkan kesempatan di mana sebenarnya Tuhan itu berbicara kepada kita, cuman kemungkinan kita kurang peka. Dan juga kemungkinan kita tidak serius menanggapinya. Sehingga kita lepas atau hilang kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk mendengar suara Dia. Nah, kita mau belajar hari ini dari Ibrani 11 itu mengenai perjalanan iman Abraham. Di sini kita boleh mempunyai 3 hal yang harus kita ingat, di mana kalau kita mendengarkan suara Tuhan seperti Abraham, kita harus berangkat dengan iman. Itu hal yang pertama. Lalu yang kedua, kita harus terus-menerus dalam iman. Dan juga kita harus selalu melihat ke depan dengan iman. Jadi pada waktu kita berjalan dengan iman, seperti Abraham juga, dia selalu menanggapinya dengan serius dan segera, dan juga dia terus menerus hidup di dalam iman, tidak up and down, selalu terus menerus di dalam iman, dan dia terus melihat ke depan dengan imannya atas pimpinan Tuhan. Ya.
Coba kita bahas yang pertama, berangkat dengan iman. Jadi kalau Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu, sepertinya mungkin saudara mau buka bisnis baru, ya. Sepertinya saudara mungkin mendapatkan insight daripada Tuhan untuk pindah sekolah, ya, jangan pindah gereja, ya, tetap di sini, berusaha di sini, tetap selalu melayani Tuhan dengan baik. Mungkin juga saudara mendapatkan satu perasaan di mana saya harus memutuskan hubungan saya dengan pacar saya, karena banyak sekali pergumulannya. Sebelum menikah sudah banyak pergumulan, karena banyak perbedaan, mungkin juga latar belakang berbeda, agama berbeda, banyaklah gitu ya. Ya. Kemungkinan juga saudara mendapatkan insight di mana inilah wanita yang cocok buat saya. Itu kan semuanya pergumulan, dan saudara minta tuntunan daripada Tuhan untuk mengambil satu keputusan. Dan seringkali kita datang kepada pendeta atau kepada orang-orang yang sudah lama hidup di dalam Tuhan untuk mendapatkan nasihat daripada mereka. Atau juga saudara mungkin tertarik mau maju lebih serius lagi melayani Tuhan. Seperti dulu waktu saya bertobat tahun 89, lalu saya melayani 5 tahun, tidak pernah off dalam 1 minggu pun, dan di sana saya bergumul. Lalu saya bergumul dan minta pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan, sehingga akhirnya saya pergi ke Portland, Oregon untuk sekolah Alkitab di sana. Ya. Jadi, saudara-saudara, kalau kita minta pimpinan Tuhan, maka kita harus berangkat dengan segera. Ya. Jangan melepaskan kesempatan yang Tuhan berikan. Coba kita baca lagi di ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Apa artinya berangkat dengan iman? Artinya segera ikuti pimpinan Tuhan. Ya, kan di situ ditulis kan? Karena iman Abraham ketika dia dipanggil untuk pergi, dia taat. Lalu langsung dia berangkat. Betul? Iman akan taat ketika dipanggil untuk berangkat ke negeri akan terimanya menjadi pusakannya. Lalu ia berangkat. Ya. Jadi kalau translasi yang lain bagus juga, saat dia dipanggil, hai, Burani, kami, dia harus, Burani, yuk, datang, Andre, datang langsung berangkat, enggak, nanti dulu lah, ya, tidak. Abraham itu dengan taat karena dia tahu Tuhan, jadi langsung berangkat. Contoh lain, pada waktu Tuhan Yesus memanggil Simon dan Andreas di Markus 1:18. Pada waktu mereka lagi sedang menjala ikan, Tuhan memanggil mereka. Lalu mereka meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ya. Jadi murid-murid Yesus itu langsung meresponi panggilan Tuhan. Dan dia lakukan sekarang. Bukan besok, bukan minggu depan, bukan bulan depan. Dia langsung. Karena ada waktu Tuhan memanggil kita, kita harus melakukannya sekarang. Kalau Tuhan ingin kita
berbuat sesuatu, maka kita melakukannya sekarang. Jangan dengan banyak alasan atau menunda. Contohnya kalau kita baca di Injil Lukas, Yesus itu pernah berbicara dengan seorang pria. Yesus bilang, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain berkata, aku akan mengikuti engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi dalam arti kata, pada waktu kita mengikuti Yesus, kita tidak usah lagi harus lihat ke belakang atau ke kiri atau ke kanan, tetapi terus maju, ya, terus maju. Karena dia mempunyai satu prinsip untuk mengikut Tuhan. Ya. Dia tidak mau kalau kita mau menjadi pengikut Yesus, lalu kita bilang, ya pertama-tama Tuhan saya mesti kaya dulu. Ya, saya mau enjoy hidup saya selama saya masih muda. Nanti kalau saya sudah tua, nanti baru saya cari Tuhan. Nah, kalau Tuhan bilang ikut saya, nah ikutlah, ya ikutlah. Dan pada waktu kita ikut Dia, kita tidak menoleh ke kiri atau ke kanan atau ke belakang lagi, dan kita akan layak selalu terus melayani Dia. Nah, jadi Tuhan Yesus itu tidak mau kita mempunyai keraguan-raguan. Tuhan Yesus itu mau kita berjalan mengiring Dia dengan iman. Nah, setelah kita berangkat, setelah kita langsung mengikut Tuhan, terus terang saja kita mengikut Tuhan itu ada kerugiannya. Firman Tuhan itu selalu tidak tertutup, selalu terbuka. Mengikut Tuhan itu ada kerugiannya. Kalau saudara baca buku namanya The Cost of Discipleship oleh Dietrich Bonhoeffer, setiap pengikut Yesus, setiap murid Yesus Kristus itu ada harga yang harus dibayar. Ya, ada ruginya. Tidak bisa enak-enak terus. Saya dulu senang sekali mancing. Setiap hari Jumat saya udah langsung pergi ke Meksiko, pulang minggu malam. Saya senang sekali pergi ke Las Vegas. Hampir sebulan sekali saya pergi ke Las Vegas. Saya senang sekali merokok. Aduh, kalau merokok itu nikmatnya bukan main. Ya. Tapi setelah saya menyerahkan hidup saya, itu harus saya tinggalkan semuanya. Rugi nggak? Rugi, karena meninggalkan yang enak-enak. Ya, meninggalkan yang enak-enak. Nah, kedengaran ini tidak bagus. Ya, kok mengikut Yesus ada ruginya? Yes, ada ruginya. Tetapi kalau seandainya nggak ada ruginya, artinya kita tidak berjalan dengan iman. Betul? Kalau ada ruginya, kita tetap mengikut Yesus Kristus, artinya kita berjalan dengan iman. Amin, saudara-saudara? Setuju nggak? Belum setuju ya? Kita tulisin ya. Mungkin saudara ragu, karena kalau kita tidak membaca firman yang berikutnya, memang betul. Tetapi ini pernah ada orang yang mengalami
kerugian besar pada waktu dia mengikuti Tuhan. Siapa orang itu? Abraham. Kalau kita baca di Kejadian 12 ayat 1, Tuhan itu berfirman, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara bisa bayangkan betapa besar pengorbanan Abraham untuk mengikuti Tuhan. Dia harus meninggalkan negerinya, dia harus meninggalkan sanak saudaranya, dia harus meninggalkan rumah tangga ayahnya, yang mungkin saudara-saudaranya, relatif-relatifnya. Mungkin zaman dulu itu kalau satu keluarga hidup di satu lingkungan, kakek, nenek, enti, angkel, sanak saudara, cousin, segala macam. Itu dia harus tinggalkan, dia cuma bawa istrinya. Betul? Selebihnya dia tinggal. Kalau kita meninggalkan tempat yang tidak enak, itu masuk akal. Kalau kita meninggalkan tempat yang baru kena musibah karena mungkin banjir, karena mungkin kebakaran, kita pindah ke tempat yang lebih enak, itu masuk akal. Ya. Kalau kita pergi meninggalkan Indonesia, pergi ke Amerika cari dolar, masuk akal. Ya. Tapi kalau kita meninggalkan tempat yang enak, pergi ke satu tempat yang kita belum tahu bagaimana tempat itu membutuhkan iman. Abraham belum tahu tempat yang dia tuju. Dia tidak dikasih tahu sama Tuhan. Tuhan hanya bilang pergi. Dia taat, dia berangkat. Dia belum tahu tempatnya di mana, jalannya bagaimana, keadaan tempat itu pun dia tidak tahu. Itu membutuhkan iman. Saya dulu waktu pindah dari Cerritos ke Downey harus angkat-angkat barang, robah alamat di post office, robah alamat di driver license. Kalau punya anak kecil, kalau zaman dulu mesti cari sekolah yang baru buat anak-anak. Pokoknya kalau pindah itu tidak mengenakan karena banyak pekerjaan. Kalau Abraham lebih parah lagi, karena dia harus meninggalkan seluruh kawannya, sanak saudaranya, keluarganya, dan dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Kalau dia tidak punya iman, mungkin dia tidak akan pergi. Tetapi dia beriman kepada Tuhan, dia tahu Tuhan itu baik, Tuhan itu nyata dan hidup buat hidup dia. Dia percaya, dia beriman kepada. Sehingga saudara bisa bayangkan kalau apa yang dikorbankan oleh Abraham itu untuk mengikut Tuhan besar sekali. Ya, besar sekali. Kalau zaman kita sekarang, kita telepon orang suruh ke gereja aja nggak mau. Coba kalau kita bisa bayangkan, Jos, itu sudah beriman dia datang ke gereja. Baru datang ke gereja, nggak mau. Saya mesti main dulu. Saya ada tamu, bawa tamunya dong ke gereja. Saya mau jalan-jalan, enggak, datang ke gereja dulu, nanti baru jalan-jalan. Sudah pasti saya diberkati di gereja. Belum tahu. Tapi Tuhan bilang diberkatilah orang yang datang ke pelataran rumah Tuhan. Ya. Kalau kita tidak mau rugi,
Kalau kita tidak mau beriman kepada Tuhan, kita sulit untuk datang ke gereja. Seperti dulu saya, apa ke gereja? Wasting time. I have to lose everything that I like. Tapi kalau kita sudah dijiwai sama Tuhan, dirubah hatinya, dan kita mulai berjalan dengan iman, maka kita dengan senang hati datang ke gereja. Karena kita tahu datang ke gereja itu keharusan sebagai anak-anak Tuhan untuk datang ke gereja, berfellowship bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kepada Tuhan. Coba saudara juga pikirkan mengenai kehidupan misionaris, ya, misionaris. Umpama ini kita kedatangan misionaris dari Thailand. Dia itu seorang profesor bahasa Inggris di Portland, Oregon. Senang dong jadi profesor, gajinya besar, enggak, hidupnya enak. Tapi karena dia beriman kepada Tuhan, dia ingin melayani Tuhan, maka dia tinggalkan semuanya. Lalu dia pergi ke Thailand, ke daerah yang dia belum tahu keadaan. Dia belum tahu bagaimana keadaannya. Demikian juga dengan Abraham. Pada waktu Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk pergi berangkat, Abraham belum tahu kemana dia pergi. Tapi pada waktu dia sampai ke Kanaan, dia harus belajar dengan bahasa Kanaan, dia harus bergaul dengan orang Kanaan, dia harus berbuat baik dengan orang Kanaan, dia harus mengadjust dengan kultur yang baru. Demikian juga sudah bisa bayangkan kalau misionaris pergi ke satu tempat yang dia belum tahu, yang asing, itu sangat membutuhkan iman. Sangat membutuhkan. Misionaris itu bukan dewa. Misionaris itu manusia seperti kita. Dia bisa merindukan rumahnya yang dulu. Dia merindukan kawan-kawannya yang dulu. Dia kehilangan. Tetapi dengan iman, dia pergi untuk melayani Tuhan. Nah disitulah saudara-saudara, pada waktu Tuhan berkata kepada Abraham, tinggalkan negerimu, bangsamu, dan rumah tanggamu. Abraham menurut dan dia pergi. Dia meninggalkan rumahnya, tanahnya, kenyamanannya, keluarganya, temannya, ya, seperti juga murid-murid Yesus, dia tinggalkan semuanya. Lalu ini perlu Tuhan berkata di Markus 10 ayat 9 sampai 30. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada saat ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Rumah kita sudah disediakan oleh Tuhan. Saudara-saudara laki-laki kita lebih banyak daripada yang dulu. Saudara-saudara perempuan kita lebih banyak daripada yang dulu. Ibu-ibu yang menyayangi kita di gereja banyak, ya, ladang pelayanan banyak, anak-anak sekolah minggu pun banyak yang sudah diberikan sebagai hadiah oleh Tuhan kepada kita. Kalau kita melayani ingin enaknya saja, itu bukan pelayanan. Karena kalau melayani tidak ada pengorbanan,
kita tidak butuh iman. Kalau kita melayani untuk mendapatkan senang-senangnya saja, kita nggak perlu iman. Nggak perlu. Tapi kan saudara-saudara, kalau saudara sudah melayani dengan setia, dengan penuh banyak pengorbanan, Tuhan Yesus bilang jangan kecewa, jangan putus asa, karena pelayananmu itu sudah diupahkan oleh Tuhan. Beratus-ratus kali lipat. Ada itu buat apa kita kecewa untuk melayani? Buat apa kita putus asa untuk melayani? Karena kita tahu siapa yang kita layani itu adalah pemilik dari segala-galanya. Kalau kita ke gereja pun kita tidak akan kekurangan, kita tidak akan rugi, kita tidak akan mendapatkan penyesalan, malah mendapatkan sukacita daripada Tuhan. Why not? Enggak gunakan waktu pada waktu Tuhan Yesus panggil. Lalu yang ketiga, Abraham tidak menunggu informasi lengkap. Di ayat 8 itu ditulis, meskipun dia tidak tahu kemana dia pergi. I don't know. I don't know what tomorrow. But I follow him. Saya mengikuti dia. Tuhan tidak memberikan informasi yang lengkap kepada Abraham. Tuhan tidak memberikan informasi yang lengkap buat kita. Tetapi kita taat melayani. Kita taat mengikut Tuhan. Ya. Tinggalkan negeri, bangsamu, dan rumah tangga ayahmu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham tidak tanya, tanah yang mana, negeri yang mana, bagaimana cara jalannya. Nah, dia tidak mendapatkan informasi yang lengkap dari Tuhan. Dia hanya taat lalu dia berangkat. Karena disitulah saudara-saudara, kalau kita menjadi orang Kristen, kita masuk di dalam perjalanan yang penuh misteri. Yang penuh misteri. You don't know what tomorrow. But I know, He hold my hand every day. Betul? Every day. I don't know what tomorrow. But I know He holds my hand every day. Demikian juga Abraham. Dia tidak tahu saudara-saudara. Tujuan akhirnya juga dia belum tahu. Tapi dia terus jalan. Jalan. Kalau kita zaman sekarang hidup yang sudah penuh dengan kemodernan teknologi. Kalau kita mau pergi ke Utah, kita drive, kita sudah lihat di peta berapa mile, ya, kita sudah pesan hotel, kita sudah siapkan semuanya, ya. Kita harus tahu dalam beberapa mile ini pom bensin ada di mana, kosong berapa, pokoknya kita siapkan semuanya. Enak hidup di dalam hidup modern ini. Tapi kalau kita perhatikan Abraham, dia doesn't know. Dia tidak tahu. Perjalanan orang Kristen pun demikian. Kita tahu ada tujuan akhir nanti, tapi Abraham juga dia tahu Tuhan pasti akan bawa dia ke tempat tujuan akhir. Dan dia mengikutinya dengan penuh rasa percaya dan dia beriman. Seringkali pada waktu Tuhan memanggil kita, kita tidak tahu kita mau jadi apa besok. Tapi kita tahu dia pelihara hidup kita. Karena kalau kita tahu, kita tidak butuh iman.
Simpulannya sebagai penutup saudara, mengapa kalau kita bersaksi, orang itu suka sekali untuk mau datang ke gereja, suka sekali untuk mengikut Yesus Kristus, karena masih banyak pertanyaan. Kalau saudara bersaksi, kalau ada Tuhan, kenapa dunia ini masih banyak peperangan? Kalau ada Tuhan, mengapa banyak penderitaan? Mengapa dunia jadi masih seperti ini? Banyak sekali pertanyaan. Tapi kalau kita banyak pertanyaan seperti itu, Tuhan tidak akan jawab sekarang. Saya pun sebagai pendeta juga nggak bisa menjawab semua. Ada yang nanya sama saya, kenapa kamu nyembah Tuhan ketiga? Kok Tuhan bilang? Tapi kalau kamu jadi orang Kristen, lama-lama nanti bisa tahu. Tapi sebelum kamu jadi orang Kristen, terima Tuhan Yesus, mau dapetin informasinya dulu, suka untuk terima Tuhan Yesus. Yang harus kamu lakukan itu buka hatimu, terima Dia. Mulai belajar beriman. Seperti Abraham, dia tidak nunggu informasi. Dia langsung taat dan beriman kepadanya. Seringkali saudara-saudara mungkin kita ragu. Kita ragu untuk bertindak. Kita ragu untuk meresponi firman Tuhan. Kalau kita ragu, kita suka untuk meresponi Tuhan, mungkin kita perlu banyak belajar dari perjalanan imannya Abraham, yang sudah pasti, di mana kita tahu bahwa Tuhan itu mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan mengasihi kita. Selebihnya kita tidak perlu tahu. Karena setelah kita terima Dia sebagai juru selamat kita, kita tahu Dia mengasihi kita, Dia mengampuni kita, maka kita berjalan dengan iman seperti Abraham, dengan taat dan setia. Dan tidak ada satupun dari kita semua yang akan merugi, karena Tuhan berjanji Dia akan mengupahi orang yang setia melayani. Ini saudara-saudara, mari kita sebagai orang Kristen, jadi orang percaya, hidup dengan iman seperti Abraham. Kalau dalam pelayanan, melayani dengan sungguh-sungguh. Kalau mempunyai tantangan, lakukan itu. Merubah kehidupan dari yang tidak bagus menjadi yang bagus. Yang penting, setelah saya ikut Tuhan, jatuh bangun, saya akan terus berjalan bersama Dia seperti Abraham. Mau saudara punya Abraham iman seperti itu? Itu merupakan tuntutan dan prinsip untuk kita semua. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang surga, kami bersyukur pada siang hari ini kami boleh belajar tentang iman dari Abraham. Yang pasti Tuhan itu sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Dan Tuhan mengasihi kami.
Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus, Engkau boleh pimpin hidup kami untuk selalu berjalan dengan iman. Apa yang Tuhan mulai, pasti Tuhan akhiri dengan bagus sekali. Apa yang Tuhan sudah boleh berikan, itu akan berlipat-lipat ganda nanti. Ajarkan kami untuk selalu mengikuti pimpinan Tuhan dalam bidang apa saja. Jangan kami mau menunggu. Apakah saya sudah diberkati? Apakah nanti saya diberkati? Bagaimana caranya? Tapi bukalah hati kita semua untuk menerima Dia sebagai juru selamat kita. Dan ikuti pimpinan Dia setiap hari. Karena disitulah saudara-saudara, pada waktu kita mempunyai iman seperti itu, pelayananmu, pergumulanmu, Tuhan tahu. Dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya terlihat oleh Dia. Yang Dia mau hanya, apakah kita beriman kepada-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Natalio atas firman-Nya yang indah. Saudara-saudara sekalian, marilah kita tundukkan kepala dan berdoa syafaat. Tuhan yang Maha Kasih, kami telah belajar tentang perjalanan iman Abraham. Kalau kami tidak mempunyai betul-betul kesungguhan hati untuk taat melakukan kehendak-Mu, biarlah Engkau yang selalu bertahta di hati kami. Biarlah Engkau yang berkuasa di diri kami untuk mengubah hidup kami, hati kami, sehingga kami bisa betul-betul mendengar dan melakukan perintah Engkau. Saat ini Tuhan, kami mau merangkul mereka yang bersedih. Kami punya kaki yang mau berjalan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan, yang butuh teman, sahabat. Kami ingin berdoa untuk Kohandi, Pak Robi, Tante Olha, dan Tante Juliana, agar mereka bisa dipenuhi dengan anugerah iman, kekuatan, dan ketabahan, bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan mereka, di dalam tantangan kesehatan mereka, adalah rancangan-Mu yang indah. We also remember our beloved pastor Jim Cooper and his wife Beth, who has been facing a monumental health challenges. Gracious God, I ask for Your beautiful serenity and comfort during this difficult time for Beth Cooper and also Marianne Glad, Steve's mom. Surround them in Your presence, Lord. Remind them that they are not alone and never will be. You can heal without human intervention, or You can heal through doctors and nurses. Kami juga berdoa untuk Tante Iing yang baru masuk rumah sakit. Demikian pula tim Udon, Tante Tris, dan George. Apapun masalah kesehatan mereka dan kebutuhan mereka, jamahlah Tuhan satu persatu agar mereka bisa pulih secepatnya.
Kami juga ingin mendoakan Koko Yongki yang akan ke Indonesia selama 2 bulan ini. Lindungilah pesawat yang akan dia terbang dan pimpinlah langkah kehidupannya agar penuh dengan damai dan sejahtera, terutama selama ia di Indonesia. Ketika kami pulang, biarlah kami tidak menjadi orang yang sama, tetapi orang yang makin melihat Kristus melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami. Biar Engkau yang dimuliakan, biar namamu yang semakin ditinggikan, sebab kami adalah alat-alat-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini menjadi satu komitmen, menjadi satu milestone dari perjalanan kami, bahwa kami akan belajar melalui perjalanan Abraham dan mendengarkan dan melakukan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan atas cinta-Mu yang luar biasa. Biarlah hidup kami menjadi ungkapan syukur, persembahan yang harum hanya untuk kemuliaan Tuhan. In Jesus' name we pray. Amin. Terima kasih atas firman yang sudah kita dengar. Terima kasih atas segala doa-doa yang sudah dinaikkan oleh my sister Martha. Saatnya kita mengucap syukur. Saat yang terindah untuk kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus melalui berkat keuangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita akan berdoa untuk persembahan. Oke, maunya nyanyi dulu, nggak berdoa. Allah sanggup, ya. Allah sanggup. Apa yang sudah pernah kita bayangkan, sudah pernah kita dengar, sudah pernah kita lihat, Allah sudah sediakan untuk kehidupan kita yang akan datang. Jangan khawatir.
Terima kasih ya Tuhan atas firman kepada yang Kau sudah berikan kepada kami. Karena tanpa iman kita tidak bisa memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan atas berkat yang sudah Kau berikan kepada kami secara kesehatan dan juga finansial. Terima kasih juga ya Tuhan, pada siang ini kita boleh beri kesempatan untuk mempersembahkan Tuhan. Semuanya ya Tuhan hanya dari Engkau dan kami kembalikan kepada Engkau. Biar persembahan ini ya Tuhan Kau sucikan, biar kami boleh digunakan untuk melebarkan kerajaan. Kau beri hikmat kepada pengurus untuk mengelola ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam damai semuanya. Hari ini tidak ada yang baru ya, ada. Lalu minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Emil. Dan seperti biasa jam 8 ada Bible Study melalui Zoom hari Rabu bersama Pastor Emil Zeng. Dan tanggal 28 November Thanksgiving kita ada tour, ada trip ke Sofeng dan Santa Barbara. Mungkin di sana karena Thanksgiving banyak, ada beberapa toko yang tutup, tapi kan kita nggak masuk ke semua toko juga, jadi kita foto di depan-depan. Kalau masih ada waktu, kita akan ke Malibu dan pantai-pantai di sekitarnya. Jadi masih full day, jadi boleh. Yang takut nggak ada masih tutup, kita boleh ke tempat yang lain. Jadi ada waktu ke tempat-tempat yang lain. Mendaftar ke saya atau Cik Foni. Dan kita akan merayakan Natal pada tanggal 7 Desember, yaitu hari Sabtu di Fellowship Hall. Dan pengumuman terakhir, kita mau mengucapkan selamat untuk saudara kita Jimmy yang barusan membuka restorannya, dan kita mau ini memberikan ucapan selamat. Kalau yang kapan hari ini sudah memberikan bunga, kalau ini dari Maranatha untuk congratulations untuk Jimmy. Jadi kita boleh maju. Jadi kalau ke restorannya nanti bilang aja dari Maranatha, nanti dapat diskon, bener gak? Dan nanti kita mendoakan untuk Jimmy dan keluarga dan juga para pegawai. Oke. Bapa kami di surga, baru saja kami mendengar tentang perjalanan kami dengan iman, di mana hamba-Mu ini, anak-Mu ini, Jimmy, baru saja buka bisnis restoran. Jadinya Tuhan Yesus tolong, apa yang Tuhan pimpin pasti akan berhasil. Dan berikan dia ketekunan, berikan dia kemauan untuk mengikut Tuhan dengan penuh rasa pengabdian, di mana apa yang Tuhan berikan kepadanya itu hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja. Sehingga apapun saja yang dia lakukan di restoran ini pasti akan diberikan keberhasilan. Biarlah restoran ini boleh menjadi berkat buat banyak orang, buat orang Indonesia, orang apa saja yang datang ke sana, mereka boleh menikmati makanan yang enak dan lezat, apalagi kalau sudah diurapi oleh Tuhan. Berkati Jimmy dengan istrinya, anak-anaknya, supaya mereka juga boleh selalu dengar-dengaran kepada Tuhan, menjadi ngikut dan orang yang percaya kepada-Mu. Berkati Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, sama-sama. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah pagi hari ini dengan satu pujian, pernyataan kerinduan setiap kita akan datangnya
Mesias yang kedua kali, Tuhan kita Yesus Kristus. Maranatha. Memberikan semangat lagu ini, di mana Tuhan kita nanti akan kembali. Karena itu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus selalu tercurah kepadamu sekalian, dari sore hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah. Diberkatilah di dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam pelayananmu, demikian juga di dalam pemberianmu. Itu boleh dilimpah-limpahkan oleh Tuhan, hanya untuk kebesaran dan kemuliaan namanya saja. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Duduk.